Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mungkin dukungan, supportan, semangat dari Anda selama ini alhamdulillah menjadikan channel ini lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Pastinya bisa memberikan solusi motivasi buat teman-teman yang mendengar ya, atau yang setia dengan channel Solusi Hutang. Oke, gini. Ini mungkin sebuah gambaran ya buat teman-teman semuanya supaya bisa lebih mempertimbangkan lagi untuk Anda meminjam di pinjaman online gitu loh, ya. Dan di sini saya mau menyampaikan mungkin 3 risiko yang tidak kita sadari gitu loh ya, menurut pengalaman yang saya temukan dari teman-teman semuanya. Baik itu yang curhat di WA, di Instagram, mungkin ya di Facebook gitu ya. Jadi saya menyimpulkan, jadi ada beberapa risiko yang tidak disadari gitu ya, akibat mungkin kecerobohan Anda atau keegoan Anda ya. Keegoan juga bisa itu loh, tanpa Anda memikirkan apa akibatnya, apa risikonya yang akan Anda temukan nantinya. Dan ini ada 3 risiko yang telah saya simpulkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semuanya untuk kalau mau. Terima kasih banyak. Ini 3 risiko yang tidak Anda sadari ketika minjam di pinjol gitu loh ya. Ini saya simpulkan menjadi satu, dan ini saya bacakan nanti, saya sebutkan nanti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman buat teman-teman semuanya, terutama yang mungkin yang selama ini yang berpikirnya mungkin ambil aja lah dulu, nanti gampang lah itu. Yang soal gampang-gampang ini, yang selalu berpikir dengan cepat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang akan dia dapatkan nantinya. Ini cocok banget buat Anda semuanya supaya jadi bahan pertimbangan ya. Yang paling pertama itu di sini Anda akan kehabisan uang gitu loh. Ya. Kehabisan uang ini bukan berarti Anda itu habis buat membayar hutang, enggak gitu loh. Nanti tanpa Anda sadari gitu ya. Ini tanpa Anda sadari, uang Anda habis tak menentu. Ya. Kalau mengurangi hutang, misalnya Anda sudah ngambil ini, taruhlah hutang 5 juta gitu ya. Jadi gaji Anda dalam sebulan itu 2 juta. Jadi 2 bulan udah 4 juta. Berarti bulan berikutnya Anda cuma bayar 1 juta lagi, berarti itu 5 juta ya. Itu oke. Hutang Anda hilang. Tapi ini enggak gitu loh. Ya. Ini tanpa Anda sadari, uang Anda akan habis tanpa Anda sadari nantinya gitu loh. Ya. Anda mungkin berdasarkan memperpanjang, mencicil gitu ya. Sehingga gini, saya perhatikan ya, kenapa saya bisa ngambil ini, uang habis tak menentu gitu ya. Atau mungkin Anda akan kehabisan uang tanpa Anda sadari, misalnya gitu ya. Kenapa saya bilangin seperti itu? Karena selama ini banyak orang, misalnya dia ngutang 1 juta itu, dia sudah kehabisan gaji dia mungkin yang 1 bulannya taruhlah 2 juta misalnya gitu ya. Udah 3 bulan gaji dia habis, tapi hutang yang 1 juta ini tidak juga kelar. Ya. Ini nggak akan disadari, selagi dia mempunyai uang, dia nggak akan sadar. Ya. Anda itu rasa dihipnotis gitu loh. Rasa dihipnotis. Anda itu tidak akan berpikir panjang kalau untuk mengeluarkan uang perpanjang 300.000, 200.000 ya. Tapi nanti Anda itu akan mentok dengan sendirinya ketika stok uang ini sudah tidak ada lagi. Ya. Dan ini akibat apa? Akibat keegoan tadi gitu loh. Jadi di awal itu sebenarnya banyak dari teman-teman itu minjam di pinjol ini tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya. Ya. Dia hanya iseng-iseng ini, dia iseng-iseng dengan beranggapan dalam hati dia, gampang lah itu, nanti kalau misalnya nggak bisa bayar di sini kan bisa ambil di sini. Ya, nggak bisa bayar di sini kan bisa ambil di sini. Jadi dia istilahnya ilmu tukar gitu ya. Jadi kalau orang sekarang bilang itu yang terjebak di pinjol, jadi gali lubang tutup lubang. Ya. Pada dasarnya Anda akan kalah dengan sendirinya nih. Nanti dengan gara-gara 1 juta yang tidak Anda butuhkan di awal tadi, jadi puluhan juta.
tanpa Anda sadari. Ya. Hutang menumpuk puluhan juta, duit Anda sudah habis, nggak tahu arahnya lagi gitu loh. Ini awalnya cuma coba-coba ini. Awal cuma coba-coba, pinjam aja lah dulu 1 juta. Iya benar atau enggak ini? Nanti enggak, nanti iya, nanti kok. Pokoknya ada satu keraguan yang dia akan mengucapkan sesuatu itu seperti main-main gitu loh. Ya, jadi coba-coba. Dan akhirnya itu akan masuk sendiri dan Anda akan terpengaruh dalam suasana itu gitu loh. Dan Anda biasanya akan sadar setelah stok uang tadi sudah tidak ada lagi. Mungkin tidak bisa memperpanjang lagi, tidak bisa mencicil lagi. Habis itu mulailah melihat-lihat aplikasinya. Sebenarnya sudah berapa banyak sih aplikasi ini? Kenapa tidak selesai-selesai? Baru begitu ditulis ya, di detail semuanya, dicatat satu persatu, baru terkejut. Hutang telah mencapai 50 juta. Hutang telah mencapai 30 juta. Hutang telah mencapai 20 juta. Di sini baru sadar. Ya. Loh, selama ini saya membayar, duit saya kemana? Duit saya sudah habis, talangan dana tidak ada lagi. Ini nggak akan selesai. Ya. Baru sadar, mulai mencari-cari mungkin di channel-channel di YouTube atau kayak mana gitu ya. Itu risiko paling pertama jika Anda mau bermain dengan pinjaman online. Tanpa Anda sadari, Anda akan kehabisan uang tidak jelas arahnya kemana. Ya, kalau uang habis, hutang selesai, nggak ada masalah. Ini uang habis, hutang tidak selesai, justru hutang ini bertambah banyak. Ya, itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya. Dan itu kita boleh uji. Ya, yang poin yang pertama, teman-teman semuanya yang pernah merasakan seperti yang saya sampaikan di poin pertama, silakan isi di kolom komentar. Ya, di kolom kedua, di kolom kedua. Untuk risiko yang kedua, ya, biasanya ini sering dijumpai oleh teman-teman ketika di poin 1 tadi sudah selesainya itu sudah tidak ada lagi pergerakan uang dari si debitur ini. Ya. Misalnya si debitur sudah tidak mampu lagi memperpanjang. Si debitur tidak mampu lagi untuk mencicil. Si debitur mungkin sudah kehabisan uang talangan atau pinjaman di mana-mana. Dan resiko yang kedua mulai muncul. Teroran, hantaman, ancaman, makian dari debt collector yang tidak bisa kita hindari sama sekali. Ya. Kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita pasti akan bermain dengan pemikiran yang jauh akan menumbangkan pikiran kita sendiri, yaitu kita memikirkan orang sekitar kita yang akan dihantam oleh debt collector setiap hari juga. Ya. Teroran debt collector lahir akibat apa? Akibat di resiko 1 tadi, ketika uang sudah habis tak menentu dan sehingga kesadaran mulai muncul. Dan di saat Anda kesadaran itu mulai muncul, di saat itulah bersamaan debt collector mulai menampakkan suatu kesangaran dan suatu keegoan mereka gitu loh. Saya akan ingin menerkam semuanya. Ya. Padahal waktu Anda ada uang, waktu Anda masih ada uang untuk memperpanjang aja, itu manis banget. Ya, debt collectornya manis banget gitu loh. Tapi sedikit aja Anda tidak bisa lagi memenuhi keinginan dari si penagih hutang ataupun dari si pinjol ini, disitulah mulai muncul teroran. Ya. Dan teroran ini biasanya akan menyebabkan yang paling fatal itu adalah mengganggu kehidupan pribadi Anda. Ya. Biasa Anda berkumpul dengan teman-teman dengan kepercayaan diri yang penuh, sekarang sudah tidak lagi. Ya. Biasa Anda mungkin bekerja dengan semangat yang menggebu-gebu, sekarang sudah mulai ketakutan. Ya, ini lahir dari mana? Lahir dari teroran debt collector. Kenapa debt collector ini meneror? Akibat di poin 1 tadi. Ya, di resiko yang paling pertama tadi, kita sudah kehabisan uang tak menentu. Ya, dia berantai ini. Tapi selagi Anda masih ada uang, teroran ini tidak akan masuk kepada Anda. Karena dia masih bisa memenuhi keinginan mereka melalui diri Anda. Ya, biasanya orang-orang akan diteror setelah mereka sadar dan mereka tahu bahwa uang mereka sudah tidak ada lagi, baru teroran masuk. Ya, itu resiko jika Anda masih juga ingin. Ya, ini buat teman-teman yang belum pernah minjam di pinjol, ini boleh lihat nanti di kolom komentar seperti apa tanggapan dari teman-teman yang sudah meminjam di pinjol.
Yang ketiga, ini yang paling rumit ini, kehilangan kepercayaan diri, ya. Sehingga dia berpikir sesingkat mungkin. Ya, salah satu kejadian yang pernah terjadi di Bali baru-baru ini, ya. Seorang mahasiswi dia nekat ya, mungkin karena nggak tahu lagi lah apa isi pikiran dia. Habis itu seorang sopir taksi, ya. Habis itu di kampung saya juga ada itu di daerah Padang, ya, yang sempat juga viral ya waktu itu. Dan ini juga jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya. Biasanya di poin ketiga, kita itu dihadapkan atau diadu domba oleh debt collector melalui orang sekitar kita. Sehingga makin lama kita merasa makin kecil. Kita merasa makin tidak dihargai. Kita merasa makin terkucilkan sehingga setan pun masuk ke dalam diri Anda. Ya. Dan ya mungkin kita akan berasumsi sendiri, mungkin ini jalan terbaik, mungkin ini jalan terbaik, sehingga terjadilah seperti yang di berita-berita itu. Seorang mahasiswi di Bali misalnya gitu kan, seorang sopir taksi, pokoknya akibat apa. Jadi ini, jika Anda nekat ya ingin juga meminjam di pinjaman online, pikirkan resiko yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Karena Anda tidak akan menang ini melawan pinjol ini, ya, tidak akan menang. Sudah berapa juta orang yang mencoba meminjam di pinjaman online, ya. Dan ini dia akan masuk terus. Misalnya contoh, Anda tidak pernah ini sama sekali Anda meminjam di pinjol atau hal lainnya gitu loh. Nomor Anda misalnya kartu Anda ini kartu baru. Taruhlah kartu baru ini baru Anda beli tadi pagi, ya. Tidak menutupi kemungkinan SMS penawaran pinjaman online masuk ke HP Anda. Walaupun Anda tidak pernah berkesinggungan dengan pinjaman online. Jadi begitu hebatnya mereka memasang iklan mereka. Dan hampir di semua sisi mereka ada gitu loh. Ya, di bus ada. Di kereta api ada. Ya, di bandara itu paling banyak. Di YouTube, di Facebook banyak gitu loh. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Pertimbangkan resikonya, bukan saya melarang Anda untuk menggunakan pinjaman online, tidak. Tapi setiap yang instan itu mempunyai resiko tersendiri. Ya, setiap kemudahan yang ditawarkan itu menyimpan dan mengandung resiko yang cukup berat buat Anda gitu loh. Salah satunya mungkin seperti yang saya sebut-sebutin tadi. Ya. Dan nanti buat teman-teman semuanya, kalau memang yang saya sebutin tadi benar dan masih ada yang kurang menurut Anda, silahkan ditambah di kolom komentar. Itu 3 risiko biar menjadi pertimbangan buat teman-teman kita yang lainnya atau saudara kita yang lainnya yang belum pernah terjebak di pinjaman online. Pikirkan dengan matang, pikirkan dengan maksimal, dan dipertimbangkan benar-benar sebelum Anda mengajukan pinjaman itu, ya. Mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kalau buat teman-teman nanti yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga follow Instagram saya juga boleh @medibroni, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.